Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elianti, CGP Angkatan 9 dari UPT SDN 09 Sungai Rumbai, Kabupaten Darmasraya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pra-observasi bersama rekan saya, Anipa Siti Fatimah, SPD, yang sekarang sedang mengajar di kelas 4 SD. Assalamualaikum Bu Ani. Ya, gimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Baiklah Ani, pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi, yang mana tujuan dari kegiatan praobservasi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya. Nah, kemudian adapun kegiatan praobservasi ini adalah sebuah persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Nah, jadi itu ya Ibu Ani. Kemudian sebelum kita melakukan kegiatan observasi, saya akan melakukan beberapa pertanyaan dulu ya Ibu Ani. Ya, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Saya kebetulan materinya tentang keberagaman budaya, mata pelajarannya tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial atau biasa disingkat sama IPAS. Jadi tujuannya itu tentang peserta didik dapat menyebutkan keberagaman bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran saya. Oh, berarti cuma satu tujuan pembelajaran ya. Jadi peserta didik dapat menyebutkan tentang keberagaman budaya di Indonesia. Baik Ibu Ani. Nah, kemudian area pengembangan apa yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti? Kalau saya ingin mencapainya otomatis di hasil dan di prosesnya. Kalau mungkin fokus saya tetap di proses ya, karena penilaiannya kan juga di proses. Kalau hasil tuh kan tidak akan mengkhianati prosesnya Bu, biasanya kan seperti itu. Saya di proses ini berusaha untuk memaksimalkan media pembelajarannya, metode, strategi, dan model pembelajarannya supaya siswa itu tertarik dan sehingga nanti akan berefek pada hasil siswa. Jadi siswa itu bisa mengetahui keberagaman budaya yang ada di Indonesia yang sangat banyak dari Sabang sampai Merauke. Jadi lebih ke proses dulu ya Bu. Jadi kalau seandainya prosesnya lebih maksimal, otomatis hasilnya lebih maksimal juga. Ya, luar biasa ya Ibu. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas, seperti misalnya metode pembelajaran, model pembelajaran, atau strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas? Perencanaan yang telah saya buat, di sini saya berencana memilih model pembelajaran NHT, yaitu Number Head Together. Jadi itu Number Head Together itu adalah nomor berkepala. Jadi siswa itu berdiskusi atau berkelompok dan nanti akan diberi nama di kepalanya. Kemudian saya memilih metode diskusi, tanya jawab, dan tak lupa juga metode ceramah, karena itu tidak bisa tertinggal enggak Bu. Habis itu strateginya mungkin strategi pembelajaran yang berdiferensiasi enggak Bu, sesuai dengan kurikulum kita sekarang, yaitu sudah harus berdiferensiasi, ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Oh, baik ya. Jadi itu yang akan yang menjadi rancangan pembelajaran Ibu. Nah, apa saja tahapan-tahapan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Mungkin seperti biasa, dalam itu ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Seperti biasa di pendahuluan itu ada doa dan cek daftar hadir siswa. Kemudian kalau sekarang itu mungkin ada kita mengingatkan kesepakatan kelas, itu kan masuk ke dalam disiplin positif. Nah, maka itu adalah salah satu yang ditekankan dalam kurikulum mereka. Kemudian selanjutnya itu
Saya memberikan langsung mendudukkan siswa dalam beberapa kelompok. Ada kelompok visual, audiovisual, dan kinestetik. Kemudian siswa itu diberi nomor di kepalanya. Setelah itu masuk kegiatan inti. Di kegiatan inti saya memberikan sebuah gambar kepada siswa. Kemudian anak visual dia mengamati gambar yang saya berikan. Kemudian saya meminta peserta didik untuk memberikan tanggapan setelah melihat gambar yang saya tampilkan. Kemudian saya menampilkan video tentang keberagaman budaya Indonesia. Di sini anak audiovisual akan memperhatikan apa yang bisa diambil dari video tersebut. Yang terakhir yaitu anak kinestetik. Di sini anak kinestetik itu diminta untuk menempelkan gambar maju ke depan karena dia melakukan langsung. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Di penutup ini saya mengajak siswa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini tentang keberagaman. Kemudian saya memberikan aplaus atau apresiasi kepada siswa untuk pembelajaran hari ini. Iya, luar biasa ya Bu. Jadi itu tadi yang merupakan tahapan dari proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Jadi yang saya ingat tadi ada tentang kesepakatan kelas. Jadi itu ya Bu, salah satu strategi kita untuk supaya nanti proses pembelajaran itu berjalan dengan baik, dengan kondusif ya Bu ya. Kemudian Ibu untuk berikutnya, media pembelajaran yang akan Ibu gunakan, media apa saja gitu? Kalau media pembelajaran mungkin karena di era digital sekarang ya Bu, saya menggunakan berupa video pembelajaran, gambar, kemudian ada yang lebih menarik kan biasanya anak lebih menarik kalau menggunakan e-fokus dan video nonton sih. Karena itu memang yang lebih disukai anak-anak sekarang ya Bu, kalau menonton ya anak lebih tertarik ya gitu ya. Luar biasa Ibu. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Insya Allah pembelajaran ini akan saya lakukan hari ini jam 7.30 sampai jam 9.40. Berarti dalam pembelajaran jam pertama ya. Baiklah Ibu, nanti pada proses pembelajaran dilakukan, nanti saya juga hadir di kelas tersebut. Saya sebagai pengamat melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran tersebut. Nah, jadi setelah proses pembelajaran itu selesai, nanti akan ada lagi pertemuan kita ya Bu, yang mana nanti akan ada lagi coaching pasca observasi. Bagaimana Ibu, kira-kira siap Bu? Insya Allah siap. Karena namanya kita juga perlu dievaluasi gitu nak Bu. Kan kita juga punya kekurangan. Iya, baik Ibu. Gitu ya Bu, apa yang didapat dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah, sejak kita bercakap seperti ini Bu, saya mendapatkan sebuah gambaran tahapan-tahapan dalam pembelajaran yang akan saya lakukan hari ini. Iya, baik Ibu, semoga nanti proses pembelajarannya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan ya Bu ya. Semangat Ibu, Bu Ani. Terima kasih Bu Ani.
kegiatan pasca observasi bersama rekan sejawat saya yang bernama Anipa Siti Fatimah, yang mana Ibu Anipa sekarang mengajar di kelas 4. Kemudian didampingi juga oleh pengajar praktik yaitu Ibu Yenita MPD. Assalamualaikum Bu Ani. Nah, Bu Ani, kemarin Ibu Ani sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Bagaimana pendapat Bu Ani setelah melakukan pembelajaran tersebut? Setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, alhamdulillah rasanya udah pulang karena sudah bisa menyampaikan materi keberagaman bahasa Indonesia dengan baik. Alhamdulillah ya Bu. Nah, kemudian bagaimana proses pembelajaran menurut Ibu, apakah sesuai dengan yang direncanakan? Alhamdulillah pembelajaran sudah sesuai dengan modul ajar yang direncanakan sebelumnya, walaupun ada kegiatan apresiasi kemarin itu tertinggal Bu. Alhamdulillah untuk keseluruhannya sudah Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu. Nah, kemudian dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang memuaskan dalam proses pembelajaran tersebut? Kalau yang hal memuaskan pada pembelajaran kemarin, Bu Santi bisa melihat sendiri antusias anak itu semangat untuk belajar karena dengan model pembelajaran yang diskusi Bu. Jadinya anak itu lebih semangat dan tertarik untuk belajar. Alhamdulillah ya, mungkin karena ada proses pembelajaran yang diciptakan dengan menyenangkan ya Bu Ani, sehingga anak lebih antusias ya pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran saya kemarin itu dapat menyebutkan keberagaman budaya bangsa Indonesia. Untuk skala tercapainya kalau 1 dari 10 itu sekitaran angka 70 sampai 80. Sekitar 80 ya, itulah udah menuju ke baik gitu. Menuju ke baik ya. Nah, kemudian apa yang menjadi kesulitan siswa dalam proses pembelajaran tersebut? Saya lihat siswa itu masih kan pembelajarannya kan karena kooperatif ya. Jadi anak itu masih ada yang malu, ada yang takut untuk mengutarakan pendapatnya di antara sesama teman. Begitu ya Ibu. Nah, mungkin karena si anak masih malu mengeluarkan pendapatnya. Jadi itu kan kurang diskusinya, jadi kurang dapat gitu. Nah, bukan ada yang malu, ada yang belum berani mengutarakan pendapatnya. Nah, kemudian yang menjadi kesulitan Ibu ada apakah ada di dalam proses pembelajaran tersebut? Kalau kesulitan pasti ada nak buat mungkin kalau kesulitan bagi saya itu memanage kelompok atau sesuatu. Mungkin karena ada beberapa kelompok, mungkin ada beberapa 1 atau 2 kelompok itu yang tidak tercover. Mungkin masih menjadi kendala bagi saya. Nah, kemudian dari kesulitan yang Ibu rasakan, yang Ibu alami, apakah ada alternatif lain untuk mengatasi kesulitan tersebut? Karena saya susah untuk memanage, mungkin untuk kedepannya saya akan lebih mendalami lagi mungkin tentang pembelajaran diferensiasi, tentang metode yang saya gunakan, model pembelajaran yang saya gunakan. Jadi di saat pembelajaran terjadi atau pembelajaran langsung, saya bisa memanage atau menguasai bahasanya. Gitu ya Ibu ya, biasa Ibu. Jadi mungkin karena proses pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya, jadi setiap tugas yang diberikan kepada anak itu kan berbeda-beda ya Ibu. Jadi mungkin si anak juga kemarin saya lihat juga ada yang bertanya kenapa yang berbeda ya, berbeda kok nggak sama dengan kelompok yang lain. Nah, jadi Ibu, marilah kita sama-sama mengidentifikasi hal-hal yang mungkin kita anggap yang perlu kita tingkatkan lagi, kemudian apa yang menjadi umpan balik
Kemudian Bu Ani, apa yang akan Ibu lakukan dari pertemuan selanjutnya? Karena di pertemuan kemarin kan sebelumnya ada kendala, ada kekurangan. Otomatis untuk kedepannya saya akan meningkatkan kualitas diri saya dan pembelajaran. Di situ saya akan lebih menguasai mulai dari pembelajaran berdiferensiasi, dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kemudian saya juga akan lebih meningkatkan lagi gaya belajar siswa yang audio visual dan kinestetik. Kemudian saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan Ya, jadi kita memang fokusnya untuk kebutuhan belajar siswa ya Bu Ani. Mudah-mudahan Bu Ani kedepannya bisa sesuai dengan harapan kita untuk lebih meningkatkan lagi apa yang rasa kita kurang untuk sebelumnya, yang mungkin capaiannya lebih meningkat lagi ya Bu Ani. Ya Bu Ani, terima kasih atas kesempatannya Bu Ani. Baiklah, demikian tadi kegiatan percakapan pasca observasi pembelajaran dan diferensiasi kelas 4 di UPT SDN 09 Sungai Rumbai bersama rekan sejawat Ibu Anifah Siti Fatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.